Constanzo di sini berhasil mengelabui kantor stasiun ini dan kembali ke gerbongnya di mana Doi langsung pingsan, Bor. Meine Marschbefehle bitte. Knöpfen Sie Ihre Uniform zu, Sie Trottel. Ihren Namen, Rang, Regimentsnummer. Wenn Sie nicht ein deutscher Offizier sein. Ich habe keine Zeit. Killen, werde ich dafür sorgen, dass Sie an die russische Front versetzt werden. Lassen Sie das unverschämte Lachen. Malum, Constanzo ini termasuk perwira pendeta yang berhati lembut. Pemberhentian selanjutnya ialah Bologna, di mana setelah Bologna datang Verona. Di Verona inilah ancaman sebenarnya bersemayam. Melihat ini, Ryan berusaha memalsukan dokumen untuk mengalihkan laju kereta agar bisa belok ke kota Milan. Das indeed. Well, now, we've got a pad full of blank forms. Obergruppenführer Wilhelm von Kleist. Upon arriving in Bologna, he's told to go directly to Milan. Gruppenführer Heinrich, who is in charge of a trainload of sealed boxes. Nah, di Bologna, Constanzo beraksi sekali lagi. Namun, kantor stasiun kali ini disatroni oleh dua orang Gestapo, alias polisi rahasia Nazi Jerman. Salah satu Gestapo menghampiri Ryan yang jelas-jelas menggunakan arloji pilot Amerika, di mana Ryan terlihat gugup karena nggak bisa bahasa Jerman, Bor. Namun, Constanzo dengan tegas menunjukkan otoritas pangkatnya dan mengusir Gestapo muda ini. Dan kereta pun bisa berangkat dengan aman sekali lagi. Nah, di kantor Jenderal von Kleist, kericuhan terjadi, di mana kereta tawanan yang seharusnya menuju Verona ini dipergoki para petugas Nazi, dan segera saja Jenderal tua ini menelpon kantor stasiun Milan dengan perintah untuk melakukan penghadangan. Di tengah perjalanan, Oriani menemukan satu tempat di mana para serdadu bisa kabur dari kereta, yaitu sebuah stasiun usang di satu tempat sebelum Milan. Dan selanjutnya, di satu pemberhentian kereta untuk mengisi air, Von Clement dan pacarnya berhasil melepaskan ikatan mereka dan meloloskan diri. Sementara di luar sana, warga lokal Italia mencaci maki serdadu sekutu yang menggunakan seragam Nazi. Dan di gerbong paling belakang tiba-tiba terdengar suara tembakan. Nah, ketika disamperin, Orde ternyata sudah tumpas kandas tanpa bekas. Dan para sandera yaitu Von Clement dan pecunnya bernama Gabriela ini sudah kabur ngilang. Maka terjadilah baku tembak yang singkat namun dramatis dan mematikan ini. Jangan mengharapkan efek berdarah-darah ya, Bor. Ini film tahun 60-an. Di malam harinya, tibalah kereta ini di sebuah tempat sesuai rencana di mana mereka akan turun dan berpencar melarikan diri. Sampai tiba-tiba serangan artileri menghantam daerah sekitar. Membuat para tawanan terpaksa harus masuk sekali lagi ke dalam gerbong. Dan jalur kereta malam ini menjadi arena artileri yang mematikan. Api dan ledakan terjadi di berbagai sudut, ditambah bangunan-bangunan terbakar hebat, bagaikan api Kaisar Nero membakar kota Roma di masa kuno. Bahkan api pun akhirnya menyambar beberapa gerbong kereta, membuat tentara yang berada di dalam terpanggang seperti pepes ayam tumpengan. Nah, kebakaran gerbong ini sekali lagi membuat kereta berhenti untuk menyelamatkan para serdadu yang terjebak di dalam. Di saat bencana ini, masinis mengajukan ide yang gila namun brilian untuk mengarahkan kereta menuju ke Swiss, negara yang netral dan nggak ikutan perang dunia, Ber. Dan Oriani mengungkapkan jika ada cara untuk membuat kereta mereka bisa lolos deteksi Nazi, yaitu dengan merusak peralatan sinyal kereta. Singkat kata, masinis ini berhasil membawa kereta ke sebuah kantor sinyal kereta api. Di sana, Vincent dan Ryan menghancurkan peralatan pengatur lajur dan sinyal kereta, lalu mengganti lajur kereta untuk melewati satu rel tua yang akan membawa mereka ke Swiss. Hari semakin larut dan kini stasiun di Milan bersiap menyambut mereka, komplit dengan barikade, kantong pasir dan senapan mesin, serta barisan serdadu Nazi yang lagi pada standby. Namun sontil sekali saat komandan di sana mengetahui kalau pihaknya sudah dikadali oleh tentara sekutu. Doi memutuskan untuk meminta bantuan Luftwaffe, yaitu Angkatan Udara Nazi Jerman.
dan memberangkatkan satu kereta full Nazi. Jadi kejar-kejaran pakai kereta nih Bor. Sangar banget. Hari menjadi pagi dan di langit perbatasan Italia dan Swiss tampak pesawat Messerschmitt Bf 109, pesawat tempur kebanggaan Nazi Jerman, melayang mengangkangi pegunungan dan berhasil menemukan kereta Ryan di bawah mereka. Sementara kereta Von Ryan Express ini sudah jauh sekali di depan bor dari kereta pengejarnya, dan Gunung Alpen sudah membahana di depan mata mereka. Melihat keindahan alam dan kemegahan pegunungan ini membuat para serdadu serentak bergembira, yakin bahwa pelarian mereka bakalan berhasil secara lancar. Namun Ryan melihat ke angkasa, dan ternyata burung-burung teror mengendap-endap dan tiba-tiba mengirim misil untuk menghancurkan kereta ini. Baku tembak diinisiasi Bor. Para pasukan sekutu terus menembaki pesawat meski tahu bahwa peluru mereka nggak sebanding dengan burung tempur yang terbang liar ini. Satu pilot Jerman secara cerdik mengintai jalur kereta di depan dan dengan seksama menembakkan misilnya ke arah pegunungan, membuat bebatuan kandas longsor ugal-ugalan sekaligus membuntu rel kereta. Harapan kabur makin tipis, memaksa masinis menghentikan kereta api, dan 400 serdadu keluar gerbong, melihat perjalanan gak mungkin bisa diteruskan. Sementara teror beruap dari belakang terus mengejar dengan gerbong penuh pasukan Nazi. Ryan berusaha mengarahkan pasukan untuk kabur dengan melewati jalan kecil menembus Gunung Bor. Tapi ini mustahil sebab Messerschmitt masih menghantui di balik awan. Balik ke kereta, Oriani dan masinis memutuskan untuk membongkar bongkahan batu dan memperbaiki rel. Dan langsung saja Bor, para pasukan yang sudah membawa senjata standby di bagian belakang kereta, berjaga-jaga akan datangnya kereta Nazi. Sementara sisa tawanan lainnya gotong royong kerja bakti untuk memperbaiki rel. Sementara suara kereta Nazi di belakang semakin keras, pertanda musuh sebentar lagi datang. Ryan, Bostik, dan Vincem bersiap siaga penuh dengan MP40 di tangan. Apapun yang terjadi, mereka nggak bakal mengizinkan Nazi-Nazi ini mengganggu pelarian mereka. Nah, saat kereta semakin dekat, masinis Nazi memperingatkan jika salah satu rel mereka sudah dicopot, membuat kereta nggak bisa melaju lagi. Hal ini memaksa komandan Nazi menurunkan pasukannya dan mengejar Ryan CS dengan berlari. Ryan dan Vincem menunggu dengan tegang di terowongan, dan akhirnya baku tembak pun sekali lagi terjadi. Nazi sekompi ini berhasil disergap dalam terowongan. Puluhan dari mereka langsung koit sekaligus, dan Vincem memerintahkan mereka untuk mundur mempersiapkan sergapan sekali lagi. Namun di penyergapan kedua ini korban mulai berjatuhan dari pihak sekutu, termasuk Sersan Bostik. Watch! Fire! Come with me. Akhirnya, setelah skirmish maut yang intens ini, peluit kereta berbunyi nyaring. Tanda bahwa perbaikan rel sudah selesai dan kereta siap berangkat. Semua penyerbu akhirnya mundur dan balik ke kereta.
dan semua juga berhasil naik ke gerbong terakhir, termasuk dengan Vincent. Namun naas bagi Kolonel Ryan. If only one gets out, it's a victory. Dan film pun komplit. Nah gitu Pur, sekali lagi sebuah film tentang pengorbanan, satu tema yang sering kali diangkat dalam film-film perang. Nggak terkecuali di Von Ryan Express ini Bor. Nah segini aja deh ya. Jangan lupa untuk mengunjungi channel Ogood dan menjelajahi playlist Jauh Dekat Film. I'll see you in the next video. Stand by terus. Wassalamualaikum. Yuk bye.